terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji dan muliakan Engkau Tuhan, sebab penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami hingga di pagi hari ini. Engkau Tuhan memberikan kami napas kehidupan dan membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, namun kami rindu akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan memahami firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di hati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita berjumpa lagi dalam renungan Hakam Pilih Setia Mekar, dan saya akan membacakan yang menjadi ayat renungan pada hari ini di tanggal 18 Februari 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernah saya mendengar sebuah pertanyaan dari seorang remaja, baik itu dengan perkumpulan di muda-mudi, yang mengatakan demikian. Dia bertanya kepada saya, "Emang salah enggak kalau kita melakukan dosa untuk kebaikan? Salah enggak kita misalnya berbohong demi kebaikan?" Namun sontak ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut, dan juga ini menjadi pesan bagi kita. Apapun itu kejahatan yang kita lakukan, itu adalah sebuah hal yang sangat Tuhan tidak inginkan. Semua perbuatan-perbuatan jahat itu digolongkan ke dalam dosa. Walaupun itu sifatnya katanya ingin membuat kebaikan, itu hanyalah pembelaan, saudaraku. Tapi melalui nas ini sudah dikatakan, ditekankan bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang menyelempang dari firman Tuhan itu adalah perbuatan dosa. Itu adalah perbuatan jahat. Itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mengapa itu terlalu sensitif? Karena dosa itu adalah sangat berat, saudaraku. Dosa itu dikatakan di dalam ayat ini penuh dengan konsekuensi. Dan kita sudah mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kita. Dengan apa konsekuensinya? Bahkan nyawanya harus dikorbankan demi menebus dosa-dosa kita. Saudaraku, apabila kita sudah menghayati, mengimani Kristus yang telah mati menebus dosa kita, apakah kita masih ingin berbuat dosa? Apakah kita masih tetap melakukan dosa itu? Apakah kita wajar untuk terus berbuat dosa di dalam hidup ini? Saudaraku, melalui nats ini juga kita diingatkan, kita ditekankan bahwa betapa sakitnya penderitaan karena dosa itu. Apabila kita buat lagi, kita lakukan perbuatan dosa itu sama saja kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudaraku, mari kita benahi diri kita, perbuatan-perbuatan kita. Karena apa? Resiko dari dosa itu sangatlah berat konsekuensinya. Dan ini bisa kita lihat seperti halnya Yesaya dalam menuliskan surat ini. Sebenarnya Yesaya itu menulis surat ini, itu jaraknya dengan kehadiran Tuhan Yesus itu 100 tahun. Ratusan tahun dikatakan. Namun dia sudah memprediksi bahwa anak manusia akan menderita mati untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu kita hindari perbuatan dosa itu.
Jangan kita ulangi perbuatan dosa itu. Karena apa? Dikatakan kita sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Kita sudah sembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan penebusannya melalui Dia rela mati di kayu salib. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang jahat itu adalah dosa di mata Tuhan. Kalau dikatakan tadi demi kebaikan itu hanyalah pembenaran. Namun setiap perbuatan yang jahat, perbuatan bohong, perbuatan mencemooh atau mengusik orang, itu adalah perbuatan yang sangat buruk, sangat tidak ditoleransi, dan itu adalah dosa yang Tuhan tidak inginkan. Oleh sebab itu saudaraku, sebagaimana kita sudah ditebus oleh salib Kristus, darah Kristus, dan kita notabene sudah melihat dicambuk, diremukkan, bahkan dihina, Tuhan kita hanya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu mari kita perubahi diri kita seperti hanya tahun transformasi HKBP ini. Kita sama-sama merubah jati diri kita, merubah perbuatan kita, merubah tingkah laku kita menjadi lebih baik. Hendaknya dosa-dosa itu, perbuatan itu kita hilangkan. Mari tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, tegakkan kasih di dalam hati kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga nama Tuhan akan termuliakan, dan biarlah Dia yang disembah, biarlah kita menjadi pemberita firman Tuhan, biarlah perbuatan kita menggambarkan dan mengajak orang untuk kembali ke jalan pertobatan. Sebab itu, selamat beraktivitas saudaraku, selamat bekerja, semangat di dalam pekerjaan, lakukan kebaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.